Now get the fuck up. Halo, nama gue Lentang, biasa dipanggil Lele. Ini video pertama gue. Sini gue mau ngebahas masalah mindset karyawan sama pengusaha. Dimana banyak dari teman-teman gue tuh nanya gitu, lu kok berani banget ngeluarin uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan puluhan juta, sempet juga ratusan gitu, untuk memulai sebuah usaha atau berdagang lah gitu. Ya, di sini perbedaan gua sama teman-teman gua. Tapi sebelum kita mulai, gua saranin buat lo semua buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video apa yang nantinya kita mau upload, terutama untuk motivasi anak-anak muda yang mau memulai merintis usaha baru, dan terutama yang baru lulus sekolah. Karena gini, banyak sekali teman-teman gua atau adik-adik gua tuh yang bisa dibilang lulus nyari kerja susah, katanya suruh jualan nggak mau. Oke, let's go. Oke, yang pertama gue mau kasih tahu kalian pola pikir gue atau apa sih yang ada di otak gue kalau ngobrolin masalah usaha. Menurut gue, uang yang kecil lah ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan ratusan juta, itu buat ngerintis usaha tuh bisa bro. Kalau yang namanya, gue sampai sekarang sih belum pernah ketemu ya, ini pengalaman hidup gua, modal 100.000 jadi 1 juta, modal 100.000 jadi 500.000. Gue sampai sekarang belum ketemu. Karena gini, banyak tutorial di YouTube juga bahas masalah ada loh ini dagangan yang mungkin modal kecil untung besar, ya lakunya gimana kan kita nggak tahu ya kan. Gue mau pakai logika aja deh. Gue mau bahas yang gue ambil contoh 2 juta ya. Uang 2 juta itu kalau di rata-rata orang kerja itu kan sebulan lah. Kalau UMR Banyumas itu sekitar 19, lah, gampang 2 juta. Karena gue tinggal di Banyumas atau di Purwokerto, itu UMR kan segitu bro. Nah, gue mau ambil contoh yang seperti itu. Gimana kalau misalnya habis gajian lu keluar, kira-kira berani apa enggak buat merintis sebuah usaha atau dagang lah gampangnya. Kalau usaha itu kelihatannya gede banget ya. Kalau pedagang tuh ya udah dapet modal kecil, puterin seneng, terus lanjutin gitu. Hampir rata-rata temen gua, 80% dari teman-teman gua yang gua suruh, udah bro keluar, lu dapat gaji kan berapa, 4 juta katanya, udah keluar, beli apa kek, mau dagang, contoh mau dagang bakso atau mau dagang es kelapa atau es tebu lah, mau bubur ayam, kayak apapun itu, atau jualan sayur gitu. Gua merasa gimana ya, temen-temen gua tuh banyak kan nggak mau, mereka itu sukanya cari aman gitu. Cari aman dalam arti gini, gue kerja sebulan buat makan sebulan selesai, cukup. Kenapa gue harus mulai usaha dan merintis? Itulah yang menjadi problematika rata-rata perbedaan karyawan sama pedagang. Kalau misal kita punya duit 2 juta, gue puterin deh, gue yang udah jalanin ya, yang simbol-simbol aja deh. Kenapa nggak coba jualan es kelapa bro? Es kelapa muda ya, itu kan minuman yang nggak bisa dibilang banyak orang yang butuh, banyak yang suka, dan kemungkinannya atau resikonya tuh kecil. Ya tapi kan itu barang busuk bang, iya bener, tapi
kalau menurut gua itu nggak ada makanan yang tahan lama terus penjualannya masif atau penjualannya tuh cepet. Itu nggak ada sepengalaman gua nggak tahu yang buat pro player ya atau yang udah expert lah di bidang pedagang gitu. Kalau gue yang realistis aja lah, kalau online kemungkinan kalau gue kurang cocok karena nggak real ya kalau nggak nerima duit ibaratnya lama gitu lah. Walaupun mungkin pekerjaan online itu menyenangkan gitu, tapi gue nggak mendalamin ke situ. Gue mendalaminya yang traditional market gitu, jadi nggak perlu HP atau apalah gitu. Gue langsung real jual ke orang beres ya gitu. Gue jadi duit lah intinya gitu. Gue dagang dikit-dikit jadi duit. Mungkin banyak yang gini, es kelapa kan, gue ngobrolin es kelapa dulu deh. Kalau yang lain gue nggak ngerti juga bro, belum mendetail juga. Walaupun gue udah bolak-balik ganti usaha, tapi gue tetap apa yang udah gue jalanin ya gue ceritain gitu. Kalau misal taruh lah sistem masih gue tuh modal 2 juta nih, lu kantongin 500 atau 1 juta itu yang buat cadangan makan, sisanya buat dagang. Karena gini, orang jualan es kelapa itu modalnya sebenarnya nggak gede bro, cuma mindset kita tuh banyak jualan kan modalnya harus kuat dan gitu. Padahal 2 juta itu udah lega banget kalau menurut gua. Contoh, 1 butir gua belanja kelapa tuh ya termahal itu 5.000 rupiah. 5.000 gua bikin 10 gelas berarti gua butuh 3 butir kelapa. Itu kan cuma berapa? 15.000 gua jadi kalau segelasnya itu jadi 5.000, gue jual 5.000 itu udah untung 20 berapa tuh 35.000 ya, sudah 35.000 kan belum gula, belum plastik, belum sewa tempat. Bro, nggak semuanya yang namanya kita jualan tuh bayar sewa lapak, sewa kios, itu nggak selamanya seperti itu. Coba deh iseng-iseng ya, modal meja, toples yang buat gula, sirup, susu, terus lu belanja kapan? Taruhlah pinggir jalan, entah itu strategis atau enggak. Ya walaupun harusnya memang kita itu nyari yang dekat sekolah, yang dekat kantor, yang dekat apapun itu, yang intinya yang menuju ke keramaian. Memang buat masuk ke situ tuh agak sulit. Tapi kalau kita nggak pernah memulai suatu usaha atau perdagangan, otomatis kita nggak tahu resiko. Dan rata-rata buat karyawan atau pekerja buruh lah, intinya buruh, itu yang penting kita berangkat modal bensin ya 1 hari, 2 hari, sebulan bayar. Emang enak bro, gue akui enak yang gitu. Cuma buat tolak ukur kita mau kaya, tanda kutip kaya enggak, kita tuh punya penghasilan yang lebih dari mereka, itu kita bisa. Tapi gue nggak bakat dagang bang, gue biasanya kerja, gue nggak bakat dagang. Nah kalau ngomongin bakat, itu gue juga dari lahir nggak tahu bakat gue. Yang jelas gue mulai dulu. Kalau nggak mulai dulu, ya kita nggak bakalan tahu. Kalau kalian mau merambah ke jualan yang normal atau contoh gini lah, bang, gue juga ada kepikiran nih mau jualan kerudung gitu kan. Ya bagus, lu udah berani belanja, lu berani posting, atau lu bawa ke pabrik lu, coba ditawar-tawarin ke temen lu, atau mungkin ke ya apapun itu, entar itu bude atau saudara sendiri ya yang cewek. Apa salahnya sih bro ngeluarin 1 juta buat belanja habis itu jual? Kalau nggak laku gimana bang? Gue yakin cuma
karena gue yakin tuh pasti laku. Entah itu 1 piece, 2 piece, 3 piece, kita tuh harus tetap usaha. Karena gini, kalau orang sudah pernah apa ya, dagang, itu akan merasa dirinya bos untuk diri sendiri untuk sementara ya. Kita nggak tahu jalan hidup kita mau ke arah yang kemana, nggak tahu kita mau kerja terus menerus, tahu-tahu pabriknya bangkrut lah, yang usahanya bangkrut, bosnya. Kita tuh nggak tahu bro. Kita tuh harus antisipasi dari sekarang. Belajarlah untuk mencoba mengeluarkan uang, ibaratnya itu modal, tapi ya jangan konyol juga. Lu juga harus perhitungan buat makan lu, cadangan lu. Memang sebenarnya duit 2 juta kalau menurut gue itu biasa aja bro, karena UMR gini, gue berangkat kerja dapat duit, habis itu pulang ya kan, sore enak lah ngobrol sama anak sama istri. Tapi iyakah mau selamanya seperti ini? Gue pengen libur nggak bisa, gue pengen libur ya harus izin sana sini dan ngeluarin duit, itu gue nggak cocok bro. Kalau gue lebih baik dagang. Kalau memang benar-benar kita sakit ya kita nggak perlu ke dokter buat nyari surat gitu kan, syukur-syukur cuma minum obat doang selesai. Itu sih sebagian pengalaman gue buat perdagangan kecil ya. Ya walaupun gue sih sebenarnya produk gue banyak, gue ngomong kayak gini karena produk gue banyak. Tapi kalau kita nggak pernah mulai, ya nggak mungkin produk kita banyak juga. Ya nggak mungkin, karena nggak dimulai. Kalau lu mau emang bener-bener niat, sisihin lah uang lu buat belanja apapun itu yang lu seneng. Misal outfit atau baju t-shirt gitu ya, lu beli kaos deh, tawarin temen-temen lu, ada nggak yang mau? Nggak usah banyak-banyak, beli 5 aja dulu. Hitung-hitung kita belanja tuh seneng. Belanja buat siapa? Ya buat gua lah. Syukur-syukur laku gitu. Kalau nggak laku ya udah. Itu juga salah satu pemicu semangat ya. Kalau kita udah beli, wah ini tuh harus dijual. Nah, kita tuh harus bisa jual ini, bagaimana caranya? Karena kalau kita nggak pernah belanja banyak, terus sayang duitnya, ini kan bisa buat makan. Iya gue tahu itu bisa buat makan, tapi kapan lu mulai? Sampai kepepet kayak gue dulu, gue nggak ada yang ngajarin, nggak tahu YouTube. Gue coba belanja es kelapa dari awal, setahu-tahu gue beli punya es tebu, ya kan? Terus gue sekarang produksi sendiri buat bumbu. Ya cobalah bro, dimulai dari sekarang. Mumpung kalian tuh masih muda. Kalau yang udah umur kayak gue ya 34 yang udah punya anak 2, itu emang agak berat. Kita harus mikirin anak, istri, jajan anak, terus biaya sekolah. Tapi gue ini sebenarnya video itu buat ditujuin buat teman-teman atau adik-adik gue yang baru lulus SMA ya. Karena kalau gue nggak sampai kuliah. Nah waktu itu berat banget pas bokap gua, pas gua lagi butuh tingginya biaya buat sekolah, bokap gua bangkrut. Nah dari situlah gua kotar otak gimana cara gua sekolah SMA dengan biaya sendiri. Itu salah satu pengalaman gua yang paling pahit. Tapi cobalah, gue cuma ngasih motivasi aja dikit-dikit biar kalian mau memulai. Besok gue mau kasih tahu produk-produk gue deh, apa sih yang sebenarnya gue tuh jalaninya apa dan prosesnya gimana. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue juga udah bingung mau ngapa, cuma menurut gue karena banyak teman-teman gue yang nanya,
ya otomatis gue mau sharing sekalian di YouTube, biar mungkin mereka kalau nanya ya udah lu cari di YouTube gue aja deh, biar gue nggak bolak-balik ngejelasin, karena tetap setiap orang itu butuh penyemangat. Oke, sekian dulu. Mungkin kalau kalian suka ya di subscribe dan di like, syukur-syukur komen biar gue bisa lebih sharing lagi, biar enak lagi. Kalau yang nggak suka ya udah skip aja atau mungkin dislike aja, nggak apa-apa. Gue lebih seneng sih, oh berarti tuh konten gue tuh nggak bagus buat didengerin. Oke, kalau bagus tolong di subscribe channel ini biar gue tambah berkembang dan gue tambah semangat bikin video. Oke, next time, bye bye.